Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster Ramadan Opa, Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan.
Kitab Amos dalam bacaan pertama hari ini dan juga disempurnakan oleh Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi, mengisahkan kepada kita orang yang memiliki harta banyak bukan berarti mereka berdosa atau mereka tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi baik bacaan pertama maupun Injil menampilkan kepada kita orang yang diberikan bakat dan talenta, diberikan rezeki yang banyak dari Tuhan, tetapi mereka menggunakan itu untuk berpesta dalam kemewahan, sedangkan di sekitar mereka ada orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan mereka. Dengan demikian memiliki harta yang banyak bukan berarti berdosa, tetapi itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Karena kalau kita baca kitab Kejadian, sebelum Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi beserta isinya, juga segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi dalam perjalanan waktu itu menjadi manusia pertama jatuh dalam dosa karena merasa tidak puas dengan apa yang telah Tuhan sediakan. Dengan demikian Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita. Meskipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mewariskan dosa asal kepada kita, tetapi Allah begitu peduli kepada kita. Maka Tuhan Yesus rela meninggalkan takhta kemuliaannya, mendekati kita orang berdosa, menawarkan keselamatan kepada kita. Maka Allah begitu peduli terhadap martabat kita yang jatuh dan ingin menyelamatkan kita. Maka hal yang sama pun harus kita lakukan di dalam keseharian hidup kita, peduli kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Maka dengan demikian bakat dan talenta yang kita miliki, harta duniawi yang kita miliki itu menjadi jembatan bagi kita untuk berjumpa dengan sesama yang lain. Karena jika bakat dan talenta yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak menjadi jembatan bagi kita, maka itu akan menjadi jurang yang memisahkan kita dengan sesama dan dengan Tuhan pencipta kita. Maka kita dengar dalam Injil tadi, orang kaya dan Lazarus ketika mereka meninggal, Lazarus dalam kemewahan, orang kaya dalam penderitaan, karena harta yang dia miliki bukan menjadi jembatan, tetapi menjadi jurang yang memisahkan dia dengan sesama selama dia berada di dunia ini. Maka jurang yang kita ciptakan di dunia juga akan tercipta kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Mari kita berjuang. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini semakin memampukan kita untuk peduli dengan sesama di sekitar kita, peduli dengan keadaan di sekitar kita, dan teristimewa peduli pada keselamatan sesama kita yang lain. Semoga.